Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia Maju. Baik, kali ini saya akan membawakan presentasi berjudul Pengetahuan Dasar Eksportir. Baik, saya lanjutkan. Ada 4 hal yang penting kita ketahui sebelum kita melakukan kegiatan ekspor. 4 hal itu tersebut adalah: pertama, Incoterm 2002. Itu mengenai biaya dan risiko yang harus ditanggung oleh ekspor atau importir ketika produk yang dibeli atau dijual ternyata bermasalah di transportasi dan logistik. Terus yang kedua adalah permodalan. Nah, permodalan di sini adalah biaya dan risiko yang harus dikelola oleh eksportir agar produk yang akan dijual mampu sampai global atau sampai ke tangan si buyer beli, seperti itu yang penting. Terus yang ketiga adalah alat ukur transaksi atau biaya dan risiko yang harus ditanggung oleh eksportir ketika produk yang akan dijual ternyata spesifikasinya tidak sesuai dengan permintaan buyer. Terus yang keempat adalah barang modal dan strategi penempatannya. Nah, ini adalah biaya dan risiko yang harus ditanggung oleh eksportir ketika produk yang akan dijual ternyata sudah out of date atau off spec. Kali ini saya akan coba fokus di alat ukur transaksi. Ini yang paling penting, adalah kegiatan ketika kita melakukan kegiatan ukur-mengukur. Saya lanjutkan. Alat ukur transaksi. Oke, dilanjutkan. Nah, alat ukur transaksi itu sendiri memiliki referensi. Ada 4 di sini yang saya sarankan untuk dijadikan referensi. Pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Terus yang kedua adalah OIML atau International Organization of Legal Metrology. OIML pusatnya di Paris, merupakan pusat meteorologi dunia. Terus kemudian ketiga adalah Pasar Tertib Ukur versi Kementerian Perdagangan. Terus yang keempat adalah Codex Alimentarius. Ini mengenai program ketahanan pangan. Baik, itu 4 referensi yang harus kita pegang. Kita lanjutkan. Nah, alat ukur jika mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 itu ada 4 hal yang harus kita kuasai. 4 hal yang harus kita ketahui. Pertama adalah disepakati. Terus yang kedua adalah diukur. Yang tiga adalah dirawat. Yang keempat adalah diuji. Terus yang terakhir adalah dikalibrasi. Saya akan jelaskan satu-satu. Nah, tadi saya bilang disepakati. Apa alasan disepakati? Nah, kita harus bertanya, apakah produk dibeli untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, atau panjang? Ketika bicara jangka menengah atau panjang, tentunya kita butuh keberlangsungan. Nah, disinilah perlunya kita mengikat si pembeli. Kalau kita ini eksportir, ya kita mengikat si importir supaya mau menerima produk kita dalam jangka menengah atau jangka panjang. Itulah alasan kenapa perlu disepakati. Terus kemudian alasan diukur. Alasan diukur. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Apakah harga produk yang tercantum sesuai dengan jumlah kalori yang tercantum? Di sini ada, kita lihat ya, 150 kalori. Ya, mereka mengklaim itu adalah 150 kalori. Di sini harganya adalah $1, 1,5 dolar. Nah, yang harus kita cek apakah harga ini sesuai dengan kalori. Maka disinilah kita perlu ukur. Ya, kita perlu ukur apakah harga yang tercantum di sini sama dengan jumlah kalori. Terus kemudian alasan dirawat. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah mesin pencetak produk mengalami perubahan akibat faktor usia atau faktor lainnya? Kita nggak tahu. Bisa aja tiba-tiba mesinnya itu rusak. Kita nggak tahu. Nah, disinilah kita perlu perhatian dengan melakukan perawatan terhadap mesin itu. Supaya mesin-mesin itu bisa memproduksi produk-produk makanan yang berkualitas.
seperti itu. Terus kemudian alasan diuji. Nah, apakah kita yakin produk yang akan kita ekspor ketika sampai di negara tujuan ekspor tidak mengalami masalah atau perubahan spesifikasi? Nah, di sini kita perlu uji. Baik itu pengujian dilakukan di negara A, ya di sini, maupun dilakukan di negara B. Gitu. Nah, terakhir adalah alasan dikalibrasi. Nah, apakah kita yakin alat ukur yang digunakan untuk mengukur? Tadi kan kita bicara mengenai alat ukur. Nah, alat ukur untuk mengukur produk yang akan kita ekspor sama dengan alat ukur yang ada di negara tujuan ekspor seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita bicara sekedar mengukur, artinya kita perlulah berapa harga dengan kalorinya itu bisa kita ukur gitu loh. Tetapi ketika produknya ini sampai di negara tujuan ekspor, bisa nggak berubah speknya? Nah, ini yang perlu kita kalibrasi alat ukurnya. Karena belum tentu alat ukur yang ada di Indonesia dengan alat ukur yang ada di negara tujuan ekspor itu sama. Seperti itu. Disinilah kita melakukan kalibrasi terhadap alat ukurnya. Di sini kalibrasi alat ukur bisa berupa mechanical calibration, pressure calibration, flow calibration, pipette calibration, electrical calibration, temperatur calibration. Semua yang sifatnya alat ukur itu ternyata memang harus dilakukan kalibrasi. Baik, pada slide berikutnya saya akan membahas masalah kasus ekspor terkait alat ukur transaksi. Ini menarik. Kita bisa lihat di sini dari catatan kasus. Jadi informasi dari Jakarta, produk A yang diekspor dari Kalimantan ke Hong Kong ternyata bermasalah di pelabuhan Hong Kong. Audit SJS Hong Kong mencatat alat ukur transaksi yang digunakan di Kalimantan ternyata tidak sama dengan yang digunakan di Hong Kong. Permasalahan ini dapat menyebabkan potensi klaim terkait kualitas produk dan delay kapal. Oke, di sini catatan saya, laboratorium uji yang digunakan di Kalimantan dan yang digunakan di Hong Kong ternyata tidak sama. Ya. Dan dalam kasus ini, eksportir aman. Karena apa? Karena kontrak antara seller dan buyer menyebutkan adanya kesepakatan menggunakan laboratorium A. Nah, di sini. Kuncinya adalah di sini. Mereka sepakat menggunakan laboratorium A. Oke. Nah, kenapa akhirnya ini menjadi masalah besar? Oke. Coba kita urut berdasarkan tahapan-tahapan ya. Mulai dari disepakati. Nah, ketika kita bicara disepakati, ya. Karena ada kontrak antara seller dan buyer. Ya kan? Terus kemudian diukur, iya. Ya kan? Karena di dalam kesepakatan itu menggunakan laboratorium A, seperti itu. Dirawat, iya. Sudah pasti, karena laboratorium A adalah biasa digunakan untuk produk itu. Diuji. Nah, di sini kelihatannya juga ketika produk itu sampai di Hong Kong, ya, kemungkinan besar ya, dilakukan pengujiannya itu bukan dengan laboratorium yang ada di Kalimantan, tetapi dengan laboratorium yang ada di Jakarta. Makanya kenapa metode yang digunakan di laboratorium di Kalimantan tidak sama dengan yang di Hong Kong gitu. Jadi di sini saya tulis diujinya tidak. Dikalibrasi apalagi tidak. Karena tidak dilakukan uji banding antara laboratorium yang ada di A dengan di B. Di situ. Makanya di sini kenapa saya bilang aman gitu. Karena sudah ada kontrak yang menyebutkan bahwa pembeli dan penjual sepakat menggunakan laboratorium A. Tetapi ini justru berisiko, terutama yang terkait dengan keberlangsungan. Karena apa? Ya, kalau cara-cara seperti ini, ya, dilakukan terus-menerus, ya, dengan menggunakan laboratorium yang berbeda, tentu kontrolnya tidak ada terhadap produk itu.
Dan produk itu juga akhirnya menjadi tidak jelas. Sebenarnya yang paling disepakati itu menggunakan laboratorium mana? Laboratorium A atau laboratorium B? Gitu. Atau kalau menggunakan laboratorium B, terpaksa ya kontraknya harus dirubah, diperbaharui menggunakan laboratorium B. Gitu. Ini kasus yang menarik ya. Kasus yang menarik dan harus segera diselesaikan, dicarikan solusi antara seller dan buyer untuk bisa menentukan mereka mau menggunakan laboratorium mana, laboratorium A atau laboratorium B. Karena kalau ini dibiarkan, itu yang dikhawatirkan adalah terkait dengan masalah kualitas produk. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah delay kapal. Delay kapal pasti kalau terjadi misadministrasi mengenai permasalahan perbedaan lab ini. Berarti kan bisa saja dilakukan uji sampel, uji kualitas lagi, dan itu memakan waktu. Pengalaman saya juga kalau uji kualitasnya menggunakan laboratorium yang jauh dari lokasi pelabuhan, wah itu juga bisa terjadi demurrage, dan biaya demurrage luar biasa besar, bisa sebesar dari harga produk itu. Saya di sini terus terang aja mendapatkan banyak guru-guru luar biasa. Professional reference adalah referensi profesional. Saya dapatkan di sini seperti Ships Measurement and Laboratory. Saya dapatkan dari NKKK Jepang. Terus kemudian The Importance of Measurement, Profesor Nick Standish dari New South Wales University. New South Wales University luar biasa, beliau mengajarkan saya bagaimana cara mengukur yang akurat dan presisi. Terus kemudian The Importance of Laboratory for Big Industry ya. Jadi saya belajar filosofi daripada laboratorium itu dari Sir Richard Taylor dari SGS England seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, kebetulan di Lembaga Kajian Nawacita saya banyak belajar laboratori untuk UMKM. Nah itu dari Dr. Puji Kuntoro. Nah, ini saya hanya pembanding saja. Jika dilihat dari alat ukur transaksi, jika dilihat dari perilaku, dari sisi budaya atau kebiasaan, kita bisa lihat. Ini adalah ketika kita concern ke harga. Ya. Jadi kalau kita bicara harga, jadi nilai yang langsung muncul dan mudah dilihat. Tapi sifatnya hanya reaktif. Kemungkinan besar akan banyak terjadi klaim seperti itu. Nah, ketika kita melihatnya dari sisi timbangan, yaitu berdasarkan nilai yang muncul setelah dilakukan penimbangan. Di sini adalah ketika kita menganggap semua massa adalah sama. Permasalahannya tidak semua lokasi beratnya sama seperti itu. Oke, massanya sama, tetapi G-nya, gaya beratnya atau gravitasinya kan beda. Volumenya pasti beda. Dan pasti akan menuai masalah seperti itu. Ini kalau kita memang cara pandang kita hanya melihat dari sisi timbangan. Terus bagaimana kalau cara kita melihat dari sisi meteran? Nah, meteran ini nilai yang muncul setelah dilakukan pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran, baru kemudian muncullah hasil ukur itu. Nah, tentunya di sini banyak komponen-komponen independen yang bisa membentuk akhirnya dia menjadi independen satu hasil ukur seperti itu. Jadi untuk meteran ini memang paling efektif dilakukan pada saat transaksi dilakukan di satu lokasi seperti itu. Nah, bagaimana dengan ketika transaksi itu dilakukan antar negara? Nah, disinilah fungsinya daripada laboratorium. Karena nilai yang muncul itu dilakukan uji banding, ya kan, antar laboratorium. Jadi antar laboratorium yang ada di negara ekspor, asal ekspor, sama tujuan ekspor itu harus sama metodologinya, seperti itu. Jadi disinilah peran laboratorium begitu pentingnya di dalam kegiatan ekspor maupun impor. Nah, ini adalah sebuah saran dan kesimpulan dari saya. Jadi, alat ukur transaksi itu digunakan penjual dan pembeli
untuk memastikan proses transaksi berjalan sesuai yang disepakati, diukur, dirawat, diuji dan dikalibrasi seperti itu. Itu penting. Nah, terus yang kedua, produk yang mudah go international umumnya adalah produk yang sudah melalui tahapan meteran. Ya, akurasi. Tetapi itu tidak cukup. Dia juga harus melalui laboratorium. Karena juga di situ harus dilakukan uji banding antara laboratorium di negara A, ya, negara asal ekspor, sama dengan laboratorium di negara tujuan ekspor. Agar bukan hanya akurasi, tetapi juga akurasi dan presisi juga diperoleh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.